Mari kita mengenal lebih dalam Ford Everest tahun 2015 hingga 2022, mulai dari varian dan spesifikasi, kelebihan dan kekurangan, konsumsi BBM hingga pajak tahunannya. Generasi ketiga Ford Everest ini hanya dipasarkan untuk wilayah Asia Pasifik dan menggunakan platform Ford Ranger T6. Di kelas SUV leather frame, Ford Everest saat itu berada satu level di atas rival Jepang seperti Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, hingga Nissan Terra dari sisi fitur, build quality, hingga struktur suspensinya. Bahkan harga jualnya pun menjadi salah satu yang paling mahal di kelasnya. Saat awal peluncuran, varian tertinggi 3200cc diesel 4x4 sempat dibocorkan memiliki harga sekitar 1,1 miliar rupiah, walaupun varian tersebut rumornya hanya dijual sangat terbatas dan diperuntukkan untuk kebutuhan media dan tes unit. Secara desain, baik interior dashboard maupun fascia depannya termasuk timeless dan masih terlihat modern hingga sekarang. Nah, pada awal peluncuran tahun 2015, varian yang dipasarkan secara luas di Indonesia adalah Trend sebagai varian terendah dan Titanium sebagai varian tertinggi. Keduanya menggunakan mesin diesel 2200cc 4 silinder turbo diesel dengan tenaga 160 PS dan torsi 385 Nm. Dipadukan dengan transmisi otomatis torque converter 6 percepatan serta penggerak roda belakang. Saat itu juga sempat dipamerkan varian Titanium 4x4 bermesin 3200cc 5 silinder turbo diesel yang menghasilkan tenaga 200 PS dan torsi 470 Nm dengan transmisi yang sama, namun belum menggunakan keyless entry bahkan hingga varian tertingginya pada versi awal, serta sistem audio 10 speaker. Jok pengemudi sudah elektrik 8 arah, dan untuk menyalakan mesin masih menggunakan ignition switch biasa, dan bahkan varian Titanium pun belum memiliki start-stop engine button. Instrumen clusternya menggunakan speedometer analog dengan dual TFT display, namun pengaturannya hanya tilt tanpa teleskopik bahkan hingga versi faceliftnya. Sun visornya dapat dipindah memanjang ke arah jendela samping untuk menghalau sinar matahari dari samping. Konsol tengah memiliki pengaturan AC terpisah sehingga sudah triple zone. Kali ke varian Titanium, sensor parkir depan 6 titik sehingga parkir kepala menjadi lebih mudah. Varian ini juga sudah dilengkapi radar Smart Driver Assist di bagian depan dan atas kaca depan. Pelipatan kursi baris ketiganya juga sudah elektrik, dashboard bagian atas sudah menggunakan kulit dengan jahitan asli. Di atas instrumen cluster terdapat pre-collision warning light bar. Berkat sistem radar yang lengkap, varian Titanium sudah memiliki blind spot warning, cross traffic alert, adaptive cruise control, untuk parkir otomatis tapi hanya bisa paralel. Hal paling istimewa dari Ford Everest ini adalah panoramic sunroof di 150 watt yang bisa digunakan untuk mengisi daya laptop. Dan pada tahun 2022, Ford kembali hadir di Indonesia melalui RMA Group dan menghadirkan Ford Everest facelift berkode UA2 dengan varian Trend 4x2 dan Titanium 4x4. Pada varian Trend facelift, dashboard atas kini menggunakan material soft touch, bagasi belakang kini sudah menggunakan power tailgate. Untuk varian Titanium 4x4 facelift, varian ini menggunakan mesin baru 2000cc 4 silinder bi-turbo diesel. Pada varian Titanium facelift ini, akhirnya sudah tersedia keyless entry. Sekarang kita bahas kelebihannya. SUV leather frame yang mampu memberikan kombinasi kenyamanan berkendara dan kemampuan off-road secara seimbang. Ini merupakan sesuatu yang cukup sulit ditemukan di kelas ini. Untuk kekurangannya, dalam masih terasa sedikit lag pada penyaluran tenaga. Untuk konsumsi BBM sebenarnya tergolong standar di kelas SUV leather frame. Pajak tahunan Ford Everest generasi ini berada di kisaran